Malam ini aku ingin membawakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh seorang siswi bernama Ines dari Sumatera Utara. Kisah ini terjadi ketika ia masih duduk di kelas 10 SMA saat mengikuti kegiatan retreat sekolah di sebuah penginapan dekat Danau Toba. Awalnya, semua berjalan baik hingga sebuah peristiwa aneh menimpa salah satu peserta, seorang siswi bernama Jessie. Hari pertama dan kedua retreat berlangsung lancar. Namun, di hari ketiga, tepat sebelum mereka pulang, suasana mendadak berubah mencekam. Saat doa bersama berlangsung di aula, dua kakak kelas berlari tergopoh-gopoh melapor kepada guru pembina, Pak Ucok. Dengan wajah panik, mereka berkata, "Pak, Jessie hilang." Seketika seluruh peserta panik. Pencarian dilakukan ke setiap sudut penginapan, kamar, halaman belakang, toilet, bahkan area parkir. Namun, Jessie tidak ditemukan. Hingga akhirnya seorang guru, Bu Maria, berteriak bahwa Jessie ada di bawah pohon beringin tak jauh dari penginapan. Semua berlari, dan di sana terlihat Jessie duduk pucat, menunduk, seolah ketakutan. Ia segera dibawa kembali ke aula. Ketika ditanya mengapa ia bisa berada di sana, awalnya Jessie hanya diam. Namun kemudian dengan suara lirih, ia mengaku bahwa dirinya dipaksa kakak kelas bernama Donna dan Elsa untuk berpura-pura hilang demi prank. Menurut pengakuannya, ia awalnya hanya bersembunyi di dekat tangga. Namun anehnya, tanpa tahu bagaimana, tiba-tiba ia mendapati dirinya sudah berada di bawah pohon beringin. Semua orang mengira masalah selesai di situ. Namun ternyata, keesokan harinya teror baru dimulai. Saat upacara bendera berlangsung di sekolah, Jessie tiba-tiba berlari ke tengah lapangan. Tepat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, tubuhnya bergerak aneh, seperti menari tarian Jawa. Padahal ia berasal dari keluarga Batak. Guru-guru segera mencoba menahannya, namun matanya mendadak melotot, pupil bergerak cepat ke kiri dan kanan, lalu ia pingsan. Sejak saat itu, Jessie mengalami kerasukan berulang, hampir setiap hari selama 3 minggu. Guru-guru memanggil berbagai pendeta bahkan ustadz, namun tak ada yang berhasil menyembuhkannya. Hingga akhirnya seorang pendeta dari luar kota bernama Pak Ginting datang menawarkan bantuan. Jessie dibawa ke gereja tempat Pak Ginting bertugas. Saat doa bersama dilakukan, Jessie kembali kerasukan, bahkan menjalar ke 4 temannya yang lain. Setelah doa panjang, mereka semua pingsan dan akhirnya sadar kembali. Bu Maria yang sudah tak tahan lagi bertanya kepada Pak Ginting, apa sebenarnya yang merasuki Jessie? Dengan wajah serius, Pak Ginting menjawab, roh-roh jahat dari penginapan itu masih menempel. Mereka berebut menguasai tubuh Jessie. Dan yang paling kuat, berasal dari jimat penglaris orang tuanya sendiri. Kenyataan itu membuat semua terdiam. Orang tua Jessie awalnya menolak, bahkan menuduh Jessie hanya berpura-pura. Namun saat kesurupan terjadi di depan mata mereka, akhirnya sang ayah mengakui bahwa benar, mereka menyimpan jimat penglaris untuk usaha kantin. Pak Ginting meminta agar semua jimat itu dibawa ke gereja. Sang ayah akhirnya menyerahkan sebuah kantong plastik berisi banyak jimat. Di hadapan semua orang, jimat itu dibakar. Saat api melahapnya, Jessie kembali menjerit kesurupan, lalu pingsan. Namun setelah api padam, Jessie perlahan sadar. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mengalami kerasukan. Kisah ini menjadi pelajaran pahit. Satu prank kecil ternyata membuka celah besar bagi roh jahat untuk masuk. Terlebih karena adanya dosa tersembunyi dari orang tua Jessie sendiri. Dari sinilah kita belajar bahwa bermain-main dengan hal mistis, apalagi bersekutu dengan jin melalui jimat, hanya akan membawa malapetaka bagi diri sendiri dan keluarga.